Selanjutnya kita bicara mengenai standar. Standar itu apa sih? Batasan yang harus dicapai. Nah, seperti misalnya saya ambil contoh dulu, seperti kalian kuliah, kan ada standar yang harus dicapai. Nah, untuk mendapatkan nilai misalnya A, B, C, D, atau E, berarti standarnya bagaimana? Dilihat dari komponen. Seperti misalnya dari UTS-nya bagaimana, UAS-nya seperti apa, tugas, lalu kuis, absen, kehadiran, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga perusahaan. Ketika perusahaan atau organisasi bisnis menerapkan strategi, harus ada standar. Standar itu adalah pencapaian minimum terhadap keberhasilan di dalam strategi. Nah, untuk itu dinilai. Dinilainya dari apa? Dari kelayakan. Nah, saya akan bahas dulu dari kelayakan. Sejauh mana perusahaan menerapkan nilai kesesuaian antara strategi dengan tujuan dan sasaran. Nah, lalu yang kedua, saya mulai dari keunggulan. Melihat keunggulannya bagaimana peningkatannya. Nah, dalam hal apa? Peningkatan dalam hal bisa berbagai aspek dalam bisnis. Bisa inovasi, bisa peningkatan terhadap keunggulan selain inovasi dalam distribusi, kemampuan pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Lalu seperti ini, kesesuaian. Ada gak kesesuaiannya? Misalnya tadi, menghasilkan laptop, menghasilkan infocus multimedia. Nah, ada gak kesesuaian dengan segmen pasar yang dituju, yang menjadi target marketnya? Dengan mengetahui apa selera konsumen, perilaku konsumen, keputusan dalam pembelian, dan lain sebagainya. Nah, lalu melihat konsisten. Konsistennya sudah dijalankan nggak dengan benar, dengan penuh tanggung jawab dan komitmen dalam upaya untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian terhadap strategi. Nah, tentu perlu juga membandingkan dengan nilai yang lain. Seperti apa, Pak? Tadi, keuntungan, penjualan, daya saing, penguasaan nilai pasar, melakukan upaya STP, segmentasi, targeting, dan positioning, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Pengawasan strategi. Pengawasan strategi merupakan proses yang dilakukan untuk memantau. Nah, udah makan belum? Hah? Udah makan? Udah, Pak. Oh, kok? Ya. Mengevaluasi dan mengawasi implementasi strategi perusahaan. Hal ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirancang dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke, nah dalam strategi perlu pengawasan. Pengawasan ini apa? Kontrol. Sama seperti saya ambil contoh kuliah. Kalian kan pasti diawasi, dikontrol. Seperti contohnya, Hadi, saya lihat nih kamu sudah semester 9 ya. Misalnya orang tua ayahnya nanya, iya Pak, kok udah semester 9 masih 30 SKS? Kemana aja lu di kuliah? Saya lihat Bapak kamu ngejogrok di rumah aja. Kapan masuk? Nggak, di rumah cuma megang HP aja. Kapan ngerjain tugas? Nah, pasti dikontrol. Jangan malu-maluin bapak lu, udah ngabisin duit bapak lagi, kuliah nggak bener lagi. Mau jadi apa kamu? Nah, kan dikontrol sama orang tuanya. Karena kenapa? Orang tuanya bisa harus memastikan bahwa anaknya sudah benar atau tidak ketika diberikan alokasi dana dalam hal memperjuangkan terhadap pendidikannya. Nah, jangan sampai orang tua udah mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi anaknya nggak bertanggung jawab. Kuliah males-malesan. Ngakunya kemana malam-malam keluar? Belajar kelompok, Pak. Ternyata pacaran. Nah, ditanya sama orang tua, kemana Pak? Kerja kelompok, Pak. Bikin PowerPoint. Nah, habis itu ditembak lagi. Tugas Pak Jepri, Pak. Ternyata bukan. Ternyata keluar malam-malam cuma nongkrong. Nah, berarti kan perlu diawasi supaya kenapa bisa memastikan bahwa jangan sampai terjadi hal kesia-siaan. Nah, begitu juga dalam perusahaan, organisasi bisnis.
Nah, organisasi bisnis telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk SDM. Misalnya berapa ratus juta, berapa M untuk pemasaran, untuk produksi, untuk keuangan, dalam hal apa? Mendukung strategi. Nah, untuk itu perlu diawasi. Jangan sampai perusahaan sudah atau organisasi bisnis sudah mengeluarkan anggaran cukup besar dalam mendukung strategi, ternyata hasilnya tidak memberikan peningkatan yang cukup berarti atau signifikan. Jelas ini kan merugikan perusahaan. Untuk itu perlu adanya kontrol, pengawasan. Nah, bagaimana pengawasan dilakukan? Pertama, melihat sumber daya organisasi. Nah, sudah digunakan nggak dengan optimal sumber daya organisasi. Kedua, dengan memperhatikan nilai efektif dan efisien. Sudah belum dilakukan efektif dan efisien? Melakukan tindakan yang tepat untuk mendukung strategi dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, dengan melihat tujuan dan sasaran, perlu diawasi. Nah, tujuan sasarannya sejauh mana tercapai? Dalam hal memperoleh keuntungan, meningkatkan penjualan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, dalam hal strategi sudah dijalankan nggak dengan benar? Mengikuti kebijakan perusahaan, mengikuti sistem, mengikuti prosedur. Nah, udah belum dilakukan dengan baik? Ada nggak penyimpangan-penyimpangannya? Kalau ada, segera perbaiki. Nah, inilah kegunaan daripada kontrol atau evaluasi. Memastikan strategi perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Nah, sama seperti yang tadi saya ambil contoh, orang tua kalian. Nah, pasti kan menginginkan, kamu udah semester berapa, nak? Udah semester 10. Udah berapa SKS yang telah kamu habiskan? Semester 10, udah 5 tahun, Pak. Ya, ayah, atau ada yang nyebut Abi. 5 tahun udah berapa tuh? Seharusnya kan 5 tahun paling enggak kamu harus sudah habis minimal 20 kali 5. Yaitu 100 SKS. Mau nyampe ya, baru 80. Nah, pasti orang tuanya kaget. Lah, kenapa? Baru 80. Berarti kalau udah 5 tahun semester 10 baru 80 SKS, kamu lulus lama dong. Bisa 6 tahun skripsi ketunda. Nah, untuk itu perlu dievaluasi, memastikan bahwa kalian sebagai anak udah gak menjalankan tanggung jawab kuliah dengan baik dan benar. Jangan sampai minta duit, mau kemana? Bagi duit, Pak, buat ngeprint, buat beli tinta, buat tugas kelompok. Berapa kira-kira? 200. Bener nih, iya Pak. Ternyata 200.000 bukannya digunakan buat sesuai janji kuliah, ternyata digunakan cuma buat pacaran. Nah, akhirnya apa? Udah gampang, tugas nggak dikerjain, nanti tinggal alasan aja bla 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 bla. Nah, akhirnya apa? Nggak lulus deh. Nah, berarti kan ini terjadi ketidaksesuaian. Nah, perlu untuk diawasi. Begitu juga perusahaan perlu diawasi agar jangan sampai apa? Melenceng dari ketentuan berupa tujuan dan sasaran. Nah, sama seperti orang tua kalian kan perlu mengawasi. Setiap semester pasti kan dilihat mana IPK kamu berapa. Nah, kadang habis saking ketakutannya datang deh ke pramuka, tolong Pak dipalsuin IPK saya. Yang tadinya 1,8 bikin Pak 2,8 biar ayah saya nggak ngomel-ngomel. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Teknik yang digunakan pengawasan strategi. Dalam pengawasan strategi terhadap beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pemantauan dan mengevaluasi strategi perusahaan. Beberapa teknik yang pengawasan strategi yang umum digunakan antara lain: 1. Key Performance Indicator KPIs. KPIs adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja. Ayo suaranya di. Dan Nah, kalau gini penontonnya tidur. Perusahaan.
Dengan memantau KPIs secara berkala, manajemen dapat mengevaluasi sejauh mana strategi telah berhasil diimplementasikan. 2. Dashboard kinerja. Dashboard kinerja adalah alat visual yang menampilkan KPIs di informasi kinerja lainnya yang secara ringkas. 3. Audit strategi. Audit strategi melibatkan pemeriksaan terhadap implementasi strategi dan proses manajemen strategi. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam strategi perusahaan. Nah, oke. Nah, dalam evaluasi dan mengawasi perlu adanya teknik. Teknik ini apa sih? Teknik dapat diartikan sebagai cara, upaya, metode, atau pendekatan yang digunakan dalam hal untuk melakukan pengawasan strategi. Dalam apa? Memastikan kinerjanya sudah benar atau enggak. Nah, sama seperti yang tadi saya ambil contoh. Kalian sudah dibiayai kuliah oleh orang tua, menghabiskan anggaran sekian juta. Pasti kan dilihat kinerjanya, gimana nih kinerja anak gua kuliah. Moses nih, sering gak masuk gak? Jadi tugas gak? Bagaimana? Saya lihat di rumah bapak, saya lihat nih bapak main HP mulu, megang, kapan kamu buka buku? Nah, pasti bapaknya ngomong-ngomong, lu jadi anak jangan buka buku mulu, tahu diri apa? Belajar yang rajin, jangan kebanyakan nongkrong. Ikut mulu organisasi, belajar kagak. Nah, pasti diomelin, diawasi. Supaya kenapa? Memastikan anaknya lulus tepat waktu. Lu udah kuliah males-malesan, IPK cuma 2,1, 2,5. Nah, ngapain? Nah, pasti orang tua marah. Nah, oleh sebab itu perlu untuk diawasi. Supaya kenapa? Memastikan kalian sudah diberikan dana oleh orang tua, kinerjanya sejauh mana. Begitu juga perusahaan. Perusahaan sudah memberikan dana, anggaran, alokasi. Nah, oleh sebab itu dana ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itulah perlu pendekatan cara atau metode atau teknik dalam melakukan pengawasan. Supaya kenapa? Memastikan kinerja perusahaan itu sudah ditingkatkan. Nah, dengan apa? Pertama, menentukan key performance indicator, yaitu apa? Faktor-faktor kunci keberhasilan apa yang dilihat. Bisa dari keuntungan, bisa dilihat dari penjualan, bisa dilihat dari kemampuan penguasaan pasar, bisa dilihat dari faktor indikator produksi, dan lain-lain. Nah, perusahaan harus menentukan apa faktor kuncinya untuk mengukur tingkat keberhasilan. Nah, sama seperti kalian kan dilihat orang tua kalian, sejauh mana nih anak saya kuliah di UBK, faktor keberhasilannya. Nah, pasti akan dilihat. Misalnya, kamu semester ini belajar apa, nak? Belajar manajemen strategik. Coba ceritain sama papa, manajemen strategik itu di mana? Oh, nggak tahu, Pak. Lah, selama kuliah itu ngapain aja lu? Tidur lu di kelas. Nah, pasti orang tua akan marah. Nah, saya juga sama. Saya juga, anak saya walaupun masih SMP, saya pantau. Hari ini belajar apa sama guru? Saya tanya. Belajar IPS, Pak. Ya. Saya tanya, belajar tentang apa? Tema ASEAN. Coba ceritain ASEAN. Nggak bisa, Pak. Gimana sih? Sekolah ngapain aja? Saya omelin. Nggak merhatiin guru. Tidur ya? Oh, ditanya katanya belajar ASEAN. Coba suruh ceritain bagaimana berdirinya sejarah ASEAN. Nggak bisa. Nah, sama seperti saya juga memantau, melihat daripada faktor indikator. Apa faktor kuncinya? Sama seperti misalnya anak saya belajar apa? Ini ya, tadi belajar trigonometri, sin cos tangan. Nah, coba ceritain apa itu sin cos tangan.
Gak bisa ya? Ya iyalah, saya bilang. Ngapain sekolah? Capek-capek. Nah, harus bisa namanya. Belajar diterangin guru, fokus, saya bilang gitu. Supaya di rumah bisa ngulang lagi. Nah, ini dia key performance indicator. Faktor kunci perlu ditentukan dalam mengukur keberhasilan. Seperti perusahaan, ada keuntungan, penjualan, pemasaran, penguasaan produksi, lalu penguasaan pasar, distribusinya bagaimana, kualitas produknya. Nah, ini faktor kunci dalam melihat keberhasilan strategi dalam mengukur kinerja. Nah, yang kedua apa? Dashboard. Dashboard itu apa sih? Ada yang tahu? Menilai laporan kinerja terhadap keberhasilan strategi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, seperti apa? Contoh misalnya perusahaan, dia punya layar untuk ditampilkan pada saat rapat untuk mengukur keberhasilan strategi dengan cara apa? Membandingkan keuntungan perusahaan yang didapat setiap tahun. Nah, misalnya dengan menggunakan tampilan TV digital, menggunakan grafik nih. Nah, dia menilai setiap tahunnya bagaimana, terjadi peningkatan enggak, penurunan. Nah, sehingga perusahaan bisa menilai kinerjanya. Nah, dengan tampilan pemanfaatan teknologi informasi berupa TV digital, kan suka ada tuh sekarang TV smart yang bisa dikoneksikan ke laptop. Nah, supaya bisa tampilkan data mengenai kinerja keberhasilan perusahaan terhadap keuntungan. Nanti akan dinilai untuk sejauh mana kalau per tahun ini terjadi misalnya penurunan nih cukup signifikan. Nah, berarti apa perbaikannya? Nah, lalu fungsi pengawasan perlu nggak ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Audit strategi. Di audit itu apa? Ada yang tahu di audit? Ya, dilaporkan, diperiksa kembali. Sama seperti contoh perusahaan, setiap manajer telah membuat laporannya. Misalnya bagian produksi buat laporannya, bagian pemasaran buat laporannya, bagian keuangan buat laporannya, bagian SDM buat laporannya. Nanti akan diaudit oleh direktur maupun wakil direktur bidang pemasaran, bidang produksi, bidang SDM, bidang keuangan. Nah, coba lihat semua laporannya. Nah, dilihat masing-masing sejauh mana pencapaian kinerja. Kalau gagal, kenapa nih? Kok tahun ini nggak sampai target? Kenapa nih? Nah, dilihat, diaudit supaya bisa teknik pengawasan ini untuk memperbaiki strategi perusahaan. Nah, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Nah, oke, lanjut. Solusi untuk mengatasi tantangan. Oke, ayo lanjut. Penggunaan teknologi. Manfaatkan. Masa presentasi sendiri nggak apa? Manfaatkan teknologi seperti perangkat lunak manajemen kinerja analis